Shalom saudara-saudara, teman-teman youth. Kita semua dalam keadaan baik, amin. Ya, itu semua karena perlindungan Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita mau ambil waktu sebentar, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita merasa mensyukuri kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang pandemik ini. Kita rasakan sungguh indah penyertaan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu buah lagu, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh mendalam yang kau pikirkan tentangku, tak terselami hatiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mau katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
boleh terima sampai hari ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami hatiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari semua teman, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita yang terpenting untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami semua jemaat You Tuhan, ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di masa pandemik. Kalau kami masih boleh mendengarkan ibadah ini, mendengarkan suara firman Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Oh sebentar Tuhan, persiapkan hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada firman pada hari ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit, kami tetap berucap syukur menerima kebaikan Tuhan. Itu semua karena kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sampaikan isi hatimu Tuhan untuk kami mendapatkan kembali kekuatan kami Tuhan, untuk kami semangat menjalani hidup di masa sulit. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Berkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kebenaran yang abadi, kebenaran yang sejati Tuhan, untuk kami boleh terima, untuk kami boleh menjalani hidup. Kami percaya kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami percaya akan ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, hai Sobat Muda, ketemu lagi dengan saya Rahel. Kita mau ibadah online hari ini ya. Yuk, oke. Hari ini anak-anak Jesi, anak-anak youth atau rekan-rekanku, kita mau belajar satu hal, yaitu tentang badai pasti berlalu. Wow, kesannya spektakuler sekali ya. Enggak, tapi kita mau ringan-ringan aja ya. Kita mau buka dulu Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Sekali lagi, kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Yuk. Angin ribut diredakan, itu perikopnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Tadi saya sudah katakan bahwa tema kita hari ini adalah badai pasti berlalu. Kita belajar dari yang namanya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu seorang guru, Tuhan Yesus itu seorang pengkhotbah, Tuhan Yesus itu seorang pembicara yang sangat kreatif. Yuk kita lihat latar belakangnya ya. Kita lihat di ayat yang ke-33 di ayat sebelumnya ya. Ayat 33 berkata, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ya, Tuhan Yesus itu mengajar kepada orang banyak atau berfirman kepada orang banyak. Di ayat 33 ini dikatakan bahwa dengan perumpamaan. Yesus berkata-kata kepada mereka melalui perumpamaan. Kalau kita melihat di pasal 4 kitab Markus ini, semua itu tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang talenta, perumpamaan kalau yang di atas ini ya, perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi kerajaan surga itu diumpamakan sebagai biji sesawi yang kecil itu ya. Nah, Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Setelah Yesus mengajar orang banyak, dia mau pergi. Dia mau bertolak ke seberang. Dia mengenakan perahu. Tetapi kita lihat dulu di ayat yang ke-34 ya. Dengan apakah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya? Tadi kepada orang banyak Tuhan Yesus mengajar melalui perumpamaan. Kita lihat ayat yang ke-34 ya. Saya akan bacakan. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tadi dikatakan ayat 33 bahwa Yesus memberikan perumpamaan atau berkata-kata kepada orang banyak, berfirman kepada orang banyak, mengajar kepada orang banyak melalui perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya berbeda masalahnya. Tuhan memakai segala sesuatu dengan caranya sendiri. Kali ini Tuhan Yesus berbicara, berfirman kepada murid-muridnya melalui alat peraga. Alat peraganya apa ya? Ternyata yang Tuhan pakai sebagai alat peraga adalah alam, angin, tofan. Ya, kita lihat di ayat yang berikutnya yang tadi kita sudah baca bahwa ada angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Inilah kesempatan yang Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Jadi dia pakai alam, dia pakai badai. Kalau kita melihat ceritanya bahwa Tuhan Yesus sedang tidur di atas tilam di buritan di bawah. Jadi kalau ada kapal dia di bawah ya, dia di buritan. Nah, dia sedang asik-asiknya tidur. Murid-muridnya yang lain sibuk. Sibuk apa? Mereka sibuk membuang air. Karena apa? Karena ada topan, ada badai yang datang menghantam perahu mereka. Kan mereka dalam perjalanan kan menuju ke seberang. Nah, menghantam perahu mereka sehingga air masuk ke dalam perahu dan murid-muridnya sibuk membuang air yang ada di dalam perahu. Salah seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau membiarkan kami binasa gitu. Kau tidak peduli dan membiarkan kami binasa." Sehingga Tuhan Yesus sampai berkata begini, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Wah, ternyata Tuhan tahu cara mengajar murid-murid itu harus pakai yang seperti ini, ya. Dan kali ini Tuhan juga mau mengajar kepada kita, ya. Tuhan mau mengajar kepada kita. Ada 3 sebab. Kenapa sih badai bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita? Coba sebelumnya saya mau tanya, adakah di antara kita semua, di antara rekan-rekan muda yang tidak pernah mengalami badai di dalam kehidupannya? Dia boleh angkat tangan. Tidak ada. Adakah di antara adik-adik, di antara kita semua yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Tidak ada. Ya, semua orang pasti punya masalah. Baik adik-adik yang mungkin di sini anak-anak Jesse baru berusia 11 tahun, 12 tahun, punya masalah sendiri. Dan yang anak-anak youth yang udah umur 20 tahun, 20 lebih, mungkin juga punya masalah sendiri, ya. Seringkali kita begini, kalau hidup nggak ada masalah, nggak enak. Kalau hidup ada masalah juga nggak enak. Itu pilihan, ya. Tetapi kali ini Tuhan mengizinkan atau Tuhan mau mengajar kita dengan badai atau dengan masalah. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa sih badai bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita belajar
bereaksi positif. Sekali lagi, yang pertama, supaya kita belajar bereaksi positif. Nah, seringkali dalam hidup kita nih, kalau tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada badai dalam hidup kita, orang itu bereaksinya macam-macam. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kita mau bereaksi seperti apa? Contohnya, ada orang yang kena masalah, bereaksinya sedih. Mungkin dia hanya menunjukkan muka yang sedih, menunjukkan muka yang minta dibelas kasihanin, ya. Ada juga orang yang lebih tinggi lagi emosinya, dia menangis. Ketika ada masalah dia nangis. Rasanya gak kuat ngadepin masalah yang seperti ini. Ada yang begitu. Ada juga yang lebih agak temperamen. Dia menghadapi masalah dengan teriak-teriak, Tuhan, oh Tuhan, saya gak tahan, saya gak kuat. Kenapa Tuhan kasih masalah saya yang seperti ini? Saya gak kuat Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa saya masih dapat masalah yang seperti ini? Ada yang seperti itu. Ada juga yang kecewa. Udahlah Tuhan, percuma saya melayani Tuhan, percuma saya rajin ke gereja, percuma, semua percuma. Ternyata ketika saya udah jadi pelayan Tuhan, masalah itu juga gak hilang dari saya. Badai itu malah semakin dahsyat menghampiri hidup saya. Itu orang yang kecewa. Ada juga orang yang sakit hati dan dia langsung tidak mau kenal Tuhan. Udahlah Tuhan, kalau begini caranya saya gak mau kenal Engkau, saya gak mau datang lagi ke gereja, saya gak mau sebut yang namanya Yesus. Wah, ekstrim sekali ya. Itu orang yang kecewa, orang yang sakit hati ketika ada badai. Tapi adik-adik, rekan-rekan muda, tahukah yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita belajar untuk bereaksi positif. Kalau bereaksi positif seperti apa sih? Kita belajar dari seorang yang bernama Daud, ya. Kita lihat dulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Atau kita baca sama-sama deh. Kitab Mazmur pasal 56 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Oke, 3, 2, 1. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini reaksi positif yang ditujukan oleh seorang yang bernama Daud. Daud saat itu adalah seorang panglima perang. Ketika seorang panglima perang terhimpit oleh musuh, itu adalah hal yang paling menyesakkan di dada. Ya, tetapi reaksi Daud, dia tidak nangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan, dia tidak berontak kepada Tuhan, dia tidak teriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan, kenapa Engkau menjauhi aku saat musuh ada di depanku, saat musuh menghimpit aku? Tidak, Daud tidak begitu. Tapi Daud bereaksi positif. Dia malah mengatakan, Tuhan, Engkaulah pemilik segalanya. Tuhan, Engkaulah penolongku. Daud penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita tadi membaca di dalam Mazmur 56 ayat 9 sampai 12, Daud bahkan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ketika masalah, ketika badai itu datang kepada dia, dia bereaksi yang positif kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-13 dikatakan, Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Saat terhimpit masalah, Daud mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Bahkan dia bernasar kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika badai itu menghantam kehidupan kita, apakah kita bereaksi yang positif atau kita bereaksi yang negatif?
Yang Tuhan mau adalah kita bereaksi yang positif. Bahkan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Raja Daud, oleh Panglima yang bernama Daud. Dia bereaksi yang positif. Ketika ada badai, ketika ada himpitan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengucapkan nasarnya kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau adalah penolongku. Aku tahu Engkaulah yang akan menjadi pembebasku. Daud berpengharapan kepada Tuhan. Ya, hal pertama yaitu kita bereaksi positif. Belajar bereaksi positif. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kenapa sih badai bisa tiba-tiba menghampiri kehidupan kita? Hal yang kedua, yaitu Tuhan mau kita belajar bersandar kepada Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan mau kita belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Seringkali kalau kita dihadapkan dengan masalah yang besar, masalah yang gede, rasanya hidup kita udah tertutup. Rasanya pintu di depan kita semua tertutup. Gak ada lagi pintu yang terbuka. Aduh Tuhan, rasanya hidupku sudah hampa. Rasanya hidupku gak ada pertolongan lagi. Udah gak ada pengharapan buatku. Seringkali mungkin kita bertindak seperti itu. Tetapi percayalah, Tuhan mau kita belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Rasanya matahari di dalam kehidupan kita sudah tenggelam. Aduh, gelap. Jangan pernah takut dengan gelap. Karena dengan gelap, dengan matahari tenggelam, tiburlah gelap, maka kita bisa melihat keindahan bintang-bintang di langit. Kalau terang, kalau siang hari ada matahari, kita lihat ke atas, kita nggak bisa lihat bintang. Tetapi coba, ketika kegelapan datang, kita bisa melihat ke atas, kita bisa melihat kelap-kelipnya bintang di atas. Begitu cantik, begitu indah. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika rasanya semua badai datang ke dalam hidup kita, kita bisa menikmati, kita bisa tahu, kita bisa merasa dekat ketika pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Ketika badai menghantam hidup kita bertubi-tubi mungkin. Begitu indahnya rasanya kalau kita bisa merasakan, oh Tuhan Engkau menolong hidupku. Kita merasakan Allah atau Tuhan memeluk kita. Tuhan menolong kita. Rasanya indah pertolongan Tuhan. Coba kalau kita datar-datar aja, hidup kita biasa-biasa aja. Seringkali kita berdoa juga santai-santai aja berdoanya. Iya enggak? Kalau nggak ada badai, nggak ada masalah dalam hidup kita, biasanya kita berdoa paling 5 kali. Pertama doa bangun tidur, doa makan 3 kali, kalau yang makannya 3 kali, doa mau tidur, ya nggak 5 kali. Atau kalau mau pergi mungkin, jadi doanya 6 kali. Tetapi doa itu juga biasa-biasa aja, biasanya Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, amin. Tetapi kalau ada badai dalam hidup kita, contohnya badai apa? Badai corona sekarang ya. Kalau ada badai corona pasti kita berdoanya lebih sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, mengadakan waktu khusus berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, ada badai corona. Tuhan jaga lindungi seluruh keluargaku. Tuhan jaga lindungi segenap keluarga besarku. Tuhan jaga dan lindungi aku. Semua berdoa sungguh-sungguh untuk minta pertolongan Tuhan. Itu kalau ada badai. Itu sebabnya Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Tuhan memberikan badai kepada kita untuk supaya kita bisa belajar bersandar kepada Tuhan. Kemana lagi kita minta pertolongan kalau bukan kepada Tuhan? Ada badai corona, bahkan vaksinnya pun belum ada. Ya, otomatis kita bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh, kita bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi tadi yang pertama adalah kenapa badai bisa ada di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama karena Tuhan mau kita belajar untuk bereaksi yang positif. Hal yang kedua yaitu Tuhan mau kita belajar bersandar kepada Tuhan. Jangan takut, sekali lagi jangan takut dengan gelap, karena di balik itu ada keindahan. Begitu pula dengan adanya badai corona, di balik itu ada keindahan. Keindahannya apa? Kita bisa beribadah online bersama-sama. Ya, saya lama nggak bisa datang ke youth
Karena apa? Ada satu dan lain hal. Tetapi dengan adanya corona ini saya bisa ketemu dengan anak-anak youth, dengan anak Jesse, walaupun dengan ibadah online seperti ini, ya. Oke, ada indahnya. Kita bisa berkumpul bersama-sama lebih erat dengan keluarga, beribadah bersama-sama. Bahkan saya kasih satu kesaksian kecil ya. Mama saya sakit, dia nggak bisa untuk datang ke gereja. Dengan adanya ibadah online, dia bisa ikut menikmati. Jadi saya juga ada bersyukurnya. Saya pikir, wah, dengan adanya badai corona ternyata Tuhan memberikan saya keindahan di balik itu, yaitu mama saya bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih juga kepada Tuhan. Sekarang kita belajar hal yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu Tuhan mau kita belajar mengerti maunya Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita selalu egois. Maksud saya egois adalah gini, kita yang mau dimengerti oleh Tuhan. Ya Tuhan, saya nggak datang ke gereja karena apa? Mungkin anak-anak Jesse karena besok ada ujian, karena besok ada ulangan, jadi harus belajar. Jadi hari ini absen dulu ya ke gerejanya, hari ini absen dulu ya ibadahnya. Bukan yang seperti itu yang Tuhan mau. Ya, kita belajar coba. Kalau itu berarti Tuhan mengerti maunya kita. Ya, Tuhan mengerti maunya kita. Sekarang kita mau belajar, atau Tuhan mau kita belajar untuk mengerti maunya Tuhan. Ya, yaitu kita belajar begini. Tuhan, sekalipun besok ada ujian, sekalipun besok ada sesuatu yang urgent, tapi aku percaya aku menyediakan waktu hanya 2 jam untuk beribadah. Ya, oke. Tuhan kasih badai corona sehingga kita bisa merasakan ibadah bersama-sama di rumah. Kita kangen, kita punya hati yang rindu untuk datang beribadah bersama-sama. Aduh Tuhan, rasanya kangen lama gak beribadah bersama-sama, gak berkumpul di gereja. Nah, kesempatan ketika nanti badai coronanya sirna, ketika sebentar lagi badai coronanya hilang, Tuhan kasih kesempatan kita untuk beribadah kembali di gereja. Ayo sama-sama penuh semangat. Ayo sama-sama jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya ya. Oke, kita sama-sama mau beribadah lagi ke gereja. Jadi ayo kita belajar mengerti maunya Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang nih bahwa Allah turut bekerja. Jadi kitanya harus berusaha, kitanya harus bekerja, kitanya harus rajin datang ke gereja. Kalau kita nggak mau datang ke gereja, kita cuma minta sama Tuhan, Tuhan juga nggak mau bekerja. Karena apa? Dari kitanya nggak kerja. Orang firman Tuhan yang katakan bahwa Allah turut bekerja. Kalau kita nggak kerja, gimana Allah mau turut bekerja? Berarti kita cuma merintah-merintah dong. Kita cuma jadi bosnya Tuhan dong. Tuhan, kamu kerja ya. Tuhan, berkati saya ya. Tuhan, beri hikmat kepada saya ya saat saya ulangan. Atau Tuhan, pekerjaan saya biar saya dipromosikan dan sebagainya. Kita minta sama Tuhan. Tuhan yang suruh bekerja. Tidak. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja. Berarti kitanya dulu bekerja bahwa nanti Allah akan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita malas-malasan untuk ibadah? Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita mau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Tidak tentunya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mendahulukan Tuhan. Oke, jadi hal yang ketiga adalah belajar mengerti maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Maunya Tuhan menghimpun anak-anaknya di dalam rumah ibadah, beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, bergaul karib dengan Allah. Setiap saat kita boleh datang kepada Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui ibadah, melalui persekutuan. Ya, itu maunya Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Jangan ketika kita ada masalah kita menjauh dari Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya, oke, kita belajar 3 hal. Kita belajar 3 hal. Kenapa tiba-tiba badai bisa ada dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama tadi apa? Kita bereaksi positif. Yang kedua, kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk mengerti maunya Tuhan. Percayalah, setiap program yang Tuhan pakai untuk menempa dalam hidup kita pasti akan menjadikan kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Puji nama Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semua, boleh menjadi kekuatan buat kita, dan kita boleh ambil rema terbaik dari firman Tuhan kali ini. Sebelum ibadah ini kita selesaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika badai itu Engkau izinkan ada dalam kehidupan kami, maka Tuhan mau kami belajar untuk 3 hal, yaitu kami belajar untuk bereaksi yang positif kepada Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau, kami mau tetap menjadikan Engkau penolong dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan, ketika badai itu ada dalam kehidupan kami, biarlah kami mau belajar untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika rasanya jalan kami gelap, tetapi Tuhan memberi keindahan di balik semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Hal yang ketiga Tuhan, kami juga mau Tuhan, Engkau ajar dan Engkau mau mengajar kami untuk belajar Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Kami tidak lagi meninggikan egonya kami, tapi kami mau belajar untuk mengerti maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi anak-anak Jesse yang penurut dan baik. Kami boleh menjadi anak-anak youth yang militan. Kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk staf daripada youth dan Jesse Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kreativitas-kreativitas yang baru. Mereka boleh semakin semangat di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, doa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di balik badai corona yang Tuhan izinkan ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, tetap Tuhan turunkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Di balik semua itu ada keindahan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kami boleh beribadah bersama-sama dan menjalin lebih erat lagi di dalam keluarga. Tapi kami juga merindukan Tuhan, ketika Tuhan izinkan boleh Tuhan, bahwa badai corona ini lalu daripada Indonesia, bahkan lalu daripada dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama lagi di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami rindu akan hal ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk staf penggembalaan di GBIS Bukit Karmel Tuhan. Kami berdoa untuk para pembela sidang. Kami berdoa untuk seluruh jemaatnya juga Tuhan. Engkau berikan kesungguhan hati, Engkau berikan hati yang rindu untuk bersekutu kembali bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Richard Gunawan Tuhan, juga beserta istri dan semuanya Tuhan. Kami doakan Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat Tuhan dalam mengembalakan di tempat kami di GBIS Bukit Karmel. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau mempertemukan kami dalam ibadah online ini, kami juga berdoa untuk staf yang sudah mengerjakan, yang sudah menonton ibadah online ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, rekan-rekan muda, terima kasih kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengangkat pujian, bahkan sudah menyaksikan ibadah online ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Shalom.